Halo cuy, selamat datang di Tur Film. Untuk kalian yang baru mengenal channel ini, mari kita kenalan dengan mengklik subscribe di bawah channel ini. Dan teruntuk kalian yang gak mau terkena spoiler, gua sangat menyarankan kalian untuk tidak menonton video ini. Dan yang sudah kebal terhadap spoiler, mari sini kasih posisi enak dan saksikan. Cerita diawali di suatu kota yang bernama Capital City. Terlihat seorang pria pengendali tanah yang sedang dikejar oleh prajurit kerajaan api. Dikarenakan pria itu telah mencuri suatu gulungan yang berisi tentang perencanaan penyerangan negara api, pria itu rela mengorbankan dirinya untuk menyerahkan gulungan itu kepada kerajaan bumi. Sialnya, rahasia itu memang sengaja dibocorkan oleh sang raja api yang bernama Zoan, pemimpin negara api pada masa itu. Dikarenakan negara api berniat untuk menguasai 3 wilayah lain. Sedikit menjelaskan mengenai Avatar di sini, dunia terbagi menjadi 4 wilayah dengan masing-masing kemampuan pada penduduknya, yaitu pengendali tanah, air, api, dan angin. Dan yang paling terkuat dari semua elemen ialah pengendali api, di mana kedamaian 4 wilayah tersebut dijaga oleh seorang Avatar, yaitu satu orang yang sudah dibuff oleh Monton karena telah menguasai 4 elemen sekaligus, seperti tanah, air, api, dan angin sekaligus. Lalu ketika seorang Avatar telah meninggoy, rohnya akan terlahir kembali seperti dalam siklus reinkarnasi. Dan semenjak Avatar terakhir mati, Avatar yang baru yang dirumorkan akan terlahir dari kaum pengendali udara tidak juga muncul, sehingga Raja Api Zoan pun berniat untuk memanfaatkan ketidaksiapan Avatar tersebut dengan menyerang seluruh kuil pengendali udara. Di sisi lain, kisah berfokus pada seorang bocah pengendali angin muda yang paling berbakat dalam sejarah yang bernama Aang, di mana dia adalah penerus Avatar selanjutnya. Walaupun dia belum diberitahu dikarenakan dia masih bocil, namun setelah para dewan mendengar rumor kalau negara api akan menyerang, gurunya pun akhirnya menjelaskan hal itu kepada Aang. Dengan mendengar fakta tersebut, seorang bocah 12 tahun yang seharusnya menikmati masa mudanya dengan bermain FF dan Mobile Legends dan recall di Tribadak malah harus menerima tanggung jawab besar itu. Dengan itu, dia justru malah berniat melarikan diri dari tanggung jawabnya itu bersama badaknya yang bernama apa. Namun di tengah perjalanannya, dia malah justru mendapatkan masalah. Ketika ia ingin menyeberangi lautan, dia malah terkena badai ombak. Dengan kekuatan avatarnya dengan refleks melindunginya, dengan cara membekukan dirinya sendiri bersama dengan apa. Kembali ke kuil pengendali udara. Di malam yang sama, pasukan negara api ternyata telah sampai di sana atas perintah sang raja api, yaitu Sozan. Yang awalnya kekuatan mereka seharusnya seimbang, akhirnya pasukan negara api pun memanfaatkan apa yang disebut dengan malam festival komet, di mana kemampuan negara api akan dibuff oleh Monton, sehingga mereka langsung mengeluarkan ultinya sampai tidak tersisa satu orang pun. Scene langsung berpindah ke sebuah wilayah yang bernama Wolskov. Gak bisa bahasa Inggris. Atau suku air selatan, di mana semua daratan ditutupi oleh salju. Diperlihatkan seorang wanita yang bernama Katara yang sedang melatih kekuatannya dalam mengendalikan air. Selain itu, Katara tinggal dengan kakaknya yang bernama Sokka. Dikarenakan negara api akan menangkap semua para pengendali air, Katara pun melatih skill satunya dengan diam-diam, di mana mereka dikagetkan dengan kemunculan sebuah batu es gede raksasa. Es batu gede lah intinya mah, yang biasanya nggak ada di situ. Dimana ketika Kadita menggunakan skill satunya, es batu itu pun langsung hancur dan mengeluarkan cahaya biru seperti energi yang sangat begitu terang. Ya, sudah bisa kita tebak, itu adalah Avatar Aang yang membeku bersama badak terbangnya. Di waktu yang sama, ada seorang pangeran api muda yang bernama Zuko juga melihat kejadian itu pun meyakini kalau cahaya itu merupakan tanda munculnya seorang avatar. Namun di sini pamannya yang bernama Paman Iroh, seorang kakek-kakek veteran jenderal yang terlihat memiliki sifat kebocah-bocahan, tetapi karena pangeran Zuko yang sedang diasingkan oleh ayahnya dan hanya akan dibolehkan pulang sampai dia berhasil menangkap avatar. Dia pun yang tidak memperdulikan perkataan pamannya. Dengan cara itulah dia bisa mengembalikan kehormatannya sebagai putra mahkota negara api. Sementara itu, Katara memutuskan untuk membawa Aang pulang ke desanya. Sesampainya di sana, neneknya adalah satu-satunya orang yang mengenal kalau Aang adalah pengendali udara. Pernyataan itu pun sontak menjadi perdebatan karena sejauh ini pengendali udara sudah dinyatakan punah. Lalu setelah Aang sadarkan diri dari pingsannya, dia pun bingung dia telah berada di mana. Dan setelah menjelaskan kalau dia telah jatuh ke dalam lautan saat terjadi badai ketika malam terjadinya festival komet besar. Di sini neneknya Katara yang telah mendengarkan hal itu lalu memberitahu bahwa malam festival komet besar terakhir kali terjadi pada 100 tahun yang lalu, di mana dulu negara api menyerang ketiga wilayah lain dan semua user Valley telah disavek oleh Valir di Land of Dawn. Song of Fire.
Dari sinilah Eng menyadari bahwa dia telah terjebak dalam kubah es selama 100 tahun. Dan itu artinya umurnya telah menginjak 100 tahun. 112 ding. Kan Eng terjebak pada umur 12 tahun ya. Walaupun umurnya telah mencapai 1 abad, Eng masih bertingkah layaknya bocil pada umumnya. Tetapi yang pasti, Eng adalah pengendali udara terakhir dan sekaligus avatar, dimana kenyataan itu kembali membuat Eng sangat terpukul. Terlebih lagi, dia telah kehilangan semua keluarganya. Setelah itu, mereka kedatangan sebuah tamu, yaitu sebuah kapal yang menciri khaskan pengendali api, yang dipimpin oleh Pangeran Zuko untuk mencari keberadaan avatar yang telah lama hilang. Di mana awalnya Sokka berniat untuk menyerahkan si Eng untuk menyelamatkan desa. Tetapi karena kata Rakaka untuk melindunginya sebagai harapan terakhir umat manusia, Sokka pun akhirnya melindunginya. Namun kekuatan negara api bukanlah kaleng-kaleng atau kaleng sarden, di mana saat Pangeran Zuko mengerahkan pasukannya untuk menghancurkan desa tersebut, Eng yang merasa bersalah pun memutuskan untuk menyerahkan dirinya demi keselamatan warga desa. Di mana Katara dan Zuko melihat pengorbanan Eng demi untuk melindungi desa, mereka pun akhirnya membulatkan tekad untuk menyelamatkan si Eng. Di dalam penjara, Eng sempat mengobrol dengan Paman Iro yang menemuinya. Dia adalah orang yang satu-satunya sangat hormat kepada dirinya, di mana Eng memanfaatkan hal tersebut dengan mencuri kunci penjara menggunakan kemampuan pengendalian udaranya. Dia juga sempat mengambil buku sejarah tentang avatar terdahulu milik Pangeran Zuko sebelum akhirnya dia melarikan diri dari kapal tersebut. Walaupun serangan dari Pangeran Zuko mengenai tongkat Eng, untungnya saja Sokka dan Katara datang tepat waktu untuk menyelamatkan si Eng. Setelah berhasil kabur, setelah mereka tidak bisa kembali ke desa Katara, setelah apa yang terjadi, tujuan mereka selanjutnya adalah ke tempat di mana Eng berasal. Di mana sesampainya di sana, walaupun sudah diberitahu sebelumnya, dia masih saja tidak siap untuk melihat tempat itu benar-benar hancur. Terlebih lagi yang membuat dirinya semakin sedih adalah ketika dia melihat tulang-tulang atau jasad dari gurunya tersebut. Setelah mengetahui tempat tinggalnya telah hancur bersama semua penduduk pengendali udara yang diakibatkan serangan pasukan api pada 100 tahun yang lalu, Eng akhirnya pun membulatkan tekadnya untuk benar-benar menjalankan tugasnya sebagai avatar. Dan sebagai langkah awal, berdasarkan buku milik Zuko yang ia curi sebelumnya, dia memutuskan untuk pergi ke Pulau Kyoshi, di mana di sana terdapat penghormatan avatar pendahulunya yang berasal dari kerajaan bumi dan kebetulan tidak jauh dari tempat dia saat ini berada. Singkat cerita, sesampainya di sana, karena kondisi perang yang terjadi selama ini, penduduk Kyoshi pun lebih memilih untuk mengisolasi dirinya dan tidak pernah mau menerima orang dari luar untuk masuk ke dalam sana. Itulah alasan mereka bertiga langsung ditangkap oleh prajurit Pulau Kyoshi dan dibawa ke balai desa untuk diinterogasi. To know that there are many in this world who would take advantage. I just haven't seen the world. Kindness of strangers in helping those who could not help themselves. Untungnya saja setelah menjelaskan kalau Eng adalah avatar, mereka pun akhirnya diizinkan untuk tinggal di tempat tersebut, namun hanya selama 2 hari untuk mempelajari apa yang seharusnya dipelajari. Sementara itu, Pangeran juga tidak tinggal diam dan bersama pamannya menuju ke pangkalan negara api terdekat untuk melacak keberadaan Eng. Sebenarnya, di sini Zuko sangat khawatir jika informasi tentang kemunculan avatar sampai tersebar. Karena jika hal itu sampai terjadi, artinya Sengen akan semakin banyak dan kesempatannya untuk menunjukkan dirinya kepada sang ayah juga akan semakin kecil. Oleh karena itu, mereka hanya meminta peta wilayah dan juga laporan pengawasan selama beberapa hari terakhir tanpa memberitahukan tujuan mereka yang sebenarnya. Namun, kegiatan mereka ternyata mengandung kecurigaan. Sehingga salah satu komandan yang bertugas di tempat tersebut yang bernama Komandan Zhao, sehingga dia akhirnya mendapatkan bocoran dari salah satu prajurit Pangeran Zuko yang menyampaikan bahwa mereka sebenarnya sedang melacak keberadaan avatar. Kemudian dia pun memutuskan untuk mendahului Pangeran Zuko
dan pergi ke Pulau Kyoshi karena ia sebelumnya mendapatkan kabar kalau ada seseorang yang melihat sapi terbang di dekat wilayah tersebut. Untungnya sang pangeran juga langsung menyadari kalau orang tersebut berusaha untuk menikungnya dan langsung bergegas menyusul mereka ke Pulau Kyoshi. Sementara itu, Katara dan Aang juga akhirnya mendapatkan petunjuk dari buku yang menjelaskan kalau Spirit of Avatar telah berada di dalam tubuh Avatar itu sendiri, yang mana artinya semua informasi yang Aang butuhkan juga sudah berada di dalam dirinya, dan dia hanya perlu mencari cara untuk terhubung dengan para leluhurnya. Tanpa membuang banyak waktu, mereka pun akhirnya bergegas pergi menuju kuil Avatar Kyoshi untuk mencoba berkomunikasi dengan para leluhurnya. Di sisi lain, pasukan negara api yang dipimpin oleh Komandan Zhao diperlihatkan telah mencapai wilayah Pulau Kyoshi. Tanpa basa-basi, Komandan Zhao langsung menyerang desa untuk mencari keberadaan si Aang. Sementara itu, pasukan Zuko dan armadanya sedang berusaha untuk menyusul mereka. Namun, Paman Iroh justru melihat jalan lain dan menyarankan untuk Zuko langsung pergi ke kuil Kyoshi yang berada di pinggir pantai. Karena menurutnya, Aang pasti ada di sana jika dia memang sebenarnya mencari tahu tentang jati dirinya atau jati diri avatarnya. Di sisi lain, Katara yang melihat hal itu pun kemudian berusaha untuk menghentikan Pangeran Zuko dan anak-anak buahnya di tengah hutan. Namun, karena pengendalian airnya masih noob, dia pun dapat dikalahkan dengan mudah oleh Pangeran Zuko. Di saat yang bersamaan, Aang yang telah memasuki dunia roh pun akhirnya bisa berkomunikasi dengan Avatar Kyoshi, di mana Aang malah justru dimarahi habis-habisan dikarenakan dia telah menghilang selama ini, sehingga menyebabkan seluruh pengendali udara punah dan negara api mulai berkuasa. Singkatnya, dia menjelaskan secara singkat tentang tugas-tugas dan tanggung jawab sebenarnya seorang avatar, di mana Aang dituntut untuk menjadi seorang pelindung sekaligus seorang yang menyeimbangkan dunia, dan untuk itu dia harus menjadi lebih kuat dan tidak boleh segan terhadap musuh-musuhnya. Tanpa basa-basi, Avatar Kyoshi pun langsung memberikan contoh langsung kepada si Aang dengan mengambil sementara tubuhnya untuk melawan pasukan negara api, sekaligus memperlihatkan bagaimana seharusnya seorang avatar memanfaatkan kekuatannya. Avatar Kyoshi pun jelas sangat mudah untuk mengalahkan puluhan pasukan negara api yang menyerang desa tersebut dalam waktu yang sangat singkat. Dan bukan hanya itu saja, peristiwa tersebut pun juga menjadi harapan baru bagi umat manusia. Tetapi kejadian tersebut pun akan menjadi resiko, karena seluruh dunia akan mengetahui kalau sang avatar telah kembali. Otomatis pasti negara api akan memburunya. Teruntuk itu, Aang pun memutuskan untuk segera pergi ke wilayah suku air selatan setelah memastikan desa Kyoshi aman. Alasan Aang untuk pergi ke suku air utara yaitu untuk mulai mempelajari pengendalian elemen air sekaligus. Sebelumnya juga, Avatar Kyoshi sempat menunjukkan gambaran atau penglihatan kekacauan yang akan terjadi di suku air utara. Sementara itu, kegagalan yang telah terjadi di Pulau Kyoshi justru dimanfaatkan oleh Komandan Zhao untuk bekerja sama dengan Pangeran Zuko dan juga Paman Iroh dalam pemburuan avatar mereka. Tanpa mereka sadari, Komandan Zhao malah berniat untuk mengambil perhatian dari Raja Api Ozai, di mana dia telah mengirim suatu surat yang mengabarkan tentang kemunculannya avatar, yang mana sebelumnya Pangeran Zuko telah memperingatkannya untuk tetap merahasiakan kejadian tersebut.